Hai, ketemu lagi nih di acara Mereka Punya Cerita. Pernahkah kalian melihat aksi-aksi ekstrim seperti ini? Jika kalian melihat orang-orang naik motor dengan gaya-gaya seperti itu, mungkin kalian akan berpikir hebat, dahsyat, bahkan sampai muncul pertanyaan dalam hati, apa orang-orang itu nggak takut mati? Ya, gambaran pemikiran itu muncul saat kita melihat aksi dari anak-anak yang tergabung dalam komunitas freestyle. Saat ini komunitas seperti itu sudah marak di Indonesia. Banyak klub freestyle bermunculan bagaikan jamur di pelosok negeri ini. Di Semarang sendiri, komunitas freestyle memang tergolong ramai peminatnya. Hobi yang hampir seluruh anggotanya adalah anak muda ini memang cukup diminati para anak muda di kota Lumpia ini. Menurut bahasa gaul pelakunya, freestyle ialah gaya bebas dalam mengendalikan motor sehingga terlihat gaya, tapi tetap punya aturan baku, yaitu aman, nyaman, dan gaya. Tak heran jika kita seringkali disuguhi dengan aksi-aksi yang berada di luar perkiraan seperti stoppie, rolling stoppie, stoppie duduk di stang, stand on hand, slip on bike, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, gimana ya awal mula dari komunitas freestyle di Semarang? Nah, ini dia ceritanya buat kalian. Itu freestyle Semarang itu pertama kali itu berdiri itu dari beberapa orang-orang yang pecinta freestyle. Itu kita kumpulkan menjadi satu. Kita pertamanya itu latihan bareng. Itu latihan bareng, kita pertama latihannya selalu di Jatidiri atau di mana kita latihan. Itu ya walaupun kita pertama memang tidak punya ada mendukung. Yang mendukung sama sekali kita itu nggak ada. Kita mencoba pelan-pelan latihan, sampai-sampai kita pun juga pernah kena usiran dari polisi juga, pernah juga kita. Jadi itu dimulai itu tahun 2006 kita sudah mulai masuk freestyle. Kita sudah mulai. Itu dari beberapa klub di Semarang, akhirnya kita juga mendirikan dan sepakat akhirnya kita mendirikan. Itu yang pertama kali saya bikin itu, kami bikin itu namanya Lumpia Extreme. Itu Lumpia Extreme. Lalu kita coba mulai jam terbang dengan mengikuti event-event di Yogyakarta, di luar kota, di Ngawi, ataupun di Kudus. Kita selalu ikutan semua freestyle itu. Itu jadi beberapa tentang freestyle Semarang, dimulainya dari beberapa pemuda yang ingin mengembangkan kreativitas ya, tentang bagaimana freestyle itu. Dari situ awalnya. Kalau tadi udah diceritain tentang sejarah freestyle Semarang, nah sekarang gimana ya agar freestyler ini aman dalam ngelakuin berbagai aksinya? Untuk sekarang, kalau untuk klubnya sendiri itu sudah banyak yang pasti ya. Tapi untuk freestyle sendiri itu yang diperlukan itu pertama itu nyali. Itu nyali dan mental dan resiko. Siap-siap resikonya itu motornya itu jatuh, itu pasti jatuh. Itu jatuh, jadi kalau emang dia, tapi itu jatuh pun itu bisa diminimalisir dengan cara kalau kita mengerti tekniknya. Teknik itu freestyle sendiri itu semua menggunakan teknik. Kalau kita benar mengikuti aturan teknik itu benar, pasti prosedur itu akan berjalan dengan lancar itu. Untuk freestyle sendiri pasti akan berjalan lancar, nggak akan ada hambatan kalau kita dengan selalu teknik itu. Ini untuk freestyle sendiri, untuk kendaraan kondisi motor itu sebenarnya motor dengan kondisi standar pun nggak apa-apa. Tapi yang pasti biasanya kita selalu memberikan tambahan safety di bagian belakang kalau untuk wheelie, supaya kita pada waktu dia wheelie itu tidak kebablasan. Jadi kita menggunakan tandem tambahan. Kalau untuk bannya sendiri kita yang pasti kita harus menggunakan ban standar ya. Jangan ban terlalu kecil, itu tidak baik. Karena untuk menapaknya itu dia langsung beraturan dengan pelek. Itu yang bisa bikin rusak pelek dan tidak terjadinya keseimbangan. Karena untuk freestyle sendiri, jadi untuk motor tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting itu kita keseimbangan, stabilitas. Kalau dirubah kita nggak ada, kita hanya kita latihan dan latihan terus. Kalau untuk di depan kita menambahkan jalur. Jalur itu fungsinya itu kalau kita untuk tandeman, motor dinaiki oleh lebih dari satu orang, kita menggunakan jalur. Jadi untuk sebagai push step tambahan. Jadi tidak ada perubahan. Jadi tetap selalu menggunakan seperti apa adanya. Untuk mesin sendiri kita nggak menggunakan mesin apa korek-korekan. Kita tetap selalu mesin standar. Kita harus benar-benar bisa menguasai dan kita harus bisa
jiwa kita tuh bisa menyatu dengan motor kita. Jadi kita harus hati lah gitu dengan kondisi motor kita sendiri. Kita harus tahu ngerti salah-salahnya. Itu sebenarnya tidak terlalu rumit untuk freestyle sendiri. Untuk anggotanya sendiri, kalau untuk anggotanya sendiri, kita sebagian besar dari wilayah Jawa Tengah yang pasti. Ya, selama pasti kita udah keluar. Tapi untuk yang klub-klub lain itu pun juga ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua orang yang mencintai freestyle itu pasti akan bergabung. Kalau kita untuk aktivitas kita, kalau untuk latihan bareng kita pasti mengadakan latihan bareng. Karena kalau dengan latihan bareng, apalagi dengan latihan dari klub-klub luar kota, itu kita akan menambah wawasan kita, terutama wawasan dalam segi freestyle yang kita tekuni. Oh, ternyata ada gaya baru, oh ada ini. Jadi ada tambahan buat diri kita sendiri. Ternyata gayanya itu ada tambahan gaya. Dan kita kalau latihan bareng memang selalu bareng, karena dengan dari situ wawasan kita akan bertambah. Dan jarang latihan untuk sendiri-sendiri itu nggak bakal bertambah. Walaupun kita juga dibantu dengan VCD atau dengan gaya-gaya dari internet pun kita juga cari bagaimana menunjukkan gaya-gaya baru. Itu pasti banget. Kalau untuk freestyle, mereka masuk itu karena hobi. Yang pasti hobi. Dan yang kedua, ternyata freestyle itu asik ya, banyak penggemarnya. Dari coba-coba nggak tahu ternyata bisa. Akhirnya ya masa seperti kayak kecanduan, tapi kan ini kan kecanduan yang segi positif ya, karena sini melatih skill kita, melatih ketangkasan, bagaimana kita harus bisa. Ini pun freestyle ini sebenarnya termasuk olahraga, dan olahraga itu sebenarnya yang positif. Bicara tentang safety, kira-kira aman nggak ya aksi-aksi yang dilakukan para freestyler? Menurut para pakar dan praktisi freestyle, kegiatan ini sangat aman. Tingkat resikonya masih jauh di bawah jenis balapan apapun. Bahkan tidak jarang dianggap lebih aman dibanding kegiatan touring yang menjadi favorit banyak biker saat ini. Para freestylers menyarankan agar dilakukan persiapan yang matang sebelum latihan atau beraksi. Paling tidak modifikasi pada sektor tunggangan dan pakaian pengendara. Para pemula biasanya memulai dengan memperhatikan setup dan modifikasi tersebut. Nah, sekarang kita dengar cerita dari para freestyler. Pertama, gua rasa nyali yang pertama. Yang kedua, safety untuk diri sendiri, mulai dari protektor, baik untuk protektor, body protektor, dan kelengkapan motor tentunya ya. Motor kita harus selalu fit. Yang jelas safety-nya, safety first. Safety pertama. Ya, waktu gaya stitching itu hanya putaran ya, putaran motor. Dengan gaya stitching itu terus dikasih istilahnya variasi berdiri di sana biar kelihatan lebih ekstrim, itu aja. Kalau dibilang suka duka, gua rasa nggak ada. Cuman kebanyakan
klub dari Ninja ini sistemnya keluargaan. Jadi gue yakin semenjak ada klub ini kita merasa jadi keluarga besar. Terus banyak kegiatan yang tadinya tidak tersalurkan karena banyak motivasi dari teman-teman, akhirnya punya kegiatan yang kiranya positif. Harapan ke depan ya, buat terutama untuk khususnya Noise, harapan ke depan tetap jaga kekompakan, terus berpikir positif untuk lebih maju, hilangkan ego masing-masing, karena dari satu klub yang jumlahnya mungkin orangnya lebih dari 10 orang, pastinya punya punya ambisi masing-masing. Jadi tetap jaga kekompakan, mungkin itu aja. Awalnya itu waktu itu touring ke Bandung, pas kita lagi touring, memang sih di Semarang kan agak ketinggalan. Kita pas touring ke Bandung melihat anak-anak Bandung tuh pada mainan freestyle semua. Jadi ya kita tertarik untuk mengembangkan freestyle di Semarang ini. Kalau buat saya ke depannya, saya berharap sih freestyle makin banyak digemari, terutama bagi kalangan-kalangan anak-anak muda sekarang, karena ya positif lah daripada balap-balap liar. Lama tadi mungkin saya cuma Scoopy sama long endo aja. Harapan kita sih lebih menyediakan tempat latihan ya. Apalagi di Semarang ini lihat jarang sekali. Waktu kemarin kita latihan sering diusir sama polisi gitu.